Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10, nama saya Ibu Asmaul Husna Rasid. Saya Ibu Siti Jumrah dari SMP Negeri 112 Jakarta Akan membuat video tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan menilai kebajikan bagi seorang. Jadi pada hari ini saya akan melakukan tugas wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 112, Ibu Yani Yuniartini, dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1 dilema etika pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Husna, Bu Siti Jumrah. Baik Ibu, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Bu Husna. Ya. Baik Ibu, dalam kegiatan CGP Angkatan 10 pada modul 3.1 ini kami melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sesuai seorang pemimpin. Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Sekiranya dapat menjadi pengalaman pembelajaran kami, saya dalam Ibu. Boleh ceritakan Ibu sedikit tentang kasus atau peristiwa yang pernah Ibu alami selama jadi kepala sekolah? Baik, terima kasih Bu Juju, Bu Husna, CGP Angkatan 10 ya. Saat ini melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana kepala sekolah dalam menangani kasus ya yang ada di sekolah. Sudah 3 tahun saya berada di sekolah ini, tentunya banyak sekali kasus-kasus atau masalah-masalah yang harus diselesaikan, dan penyelesaiannya itu tentunya membutuhkan banyak pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalau ditanya salah satu contoh kasus, menyelesaikan kasus atau masalah apa, banyak masalah itu kan ada masalah siswa, masalah orang tua, ada masalah guru, atau masalah-masalah yang sumbernya dari masyarakat. Baik Ibu, jadi setelah itu Ibu selama ini bagaimana menurut Ibu dapat mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Tentunya kalau ada kasus ya, saya biasanya tidak serta-merta menanggapi dengan cepat. Biasanya kalau ada kasus, informasi ada satu masalah atau apapun, saya akan mencari data dulu, mengumpulkan data dari berbagai sumber, sehingga saya paham betul tentang masalah yang harus saya selesaikan. Jadi dikumpulkan dulu ya Ibu Pengumpulan data, saya akan mencari data terlebih dahulu dari berbagai sumber. Jadi peristiwa apa nih yang Ibu sekiranya untuk mengambil keputusan itu sama-sama benar atau yang mengalami di rumah itu tadi? Peristiwa apa? Jadi contoh ya, contoh salah satu kasus yang membutuhkan pertimbangan tadi dilema etika atau rujukan moral ya. Ya salah satu contohnya kan Bu Husna sebagai guru BK juga di 112 sudah banyak yang kasus siswa ya. Kita ambil salah satu kasus siswa yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran tata tertib, melanggar aturan hukum, sudah berkali-kali dilakukan pembinaan secara berjenjang dari mulai wali kelasnya, kemudian guru BK-nya, sampai turun ke kesiswaan, dan akhirnya kasus itu sampai di kepala sekolah, yang akhirnya memang kepala sekolah itu kan harus mengambil keputusan anak ini apakah terus berada di sekolah atau harus dikembalikan kepada orang tuanya untuk disekolahkan di sekolah yang tepat untuk anak tersebut. Nah ini kan biasanya banyak pertimbangan-pertimbangan ya sebelum kasus itu sampai ke kepala sekolah. Biasanya kan guru, wali kelasnya, guru BK-nya, kesiswaan sudah banyak mengumpulkan informasi. Biasanya saya
bersama tim tersebut kan mengidentifikasi permasalahannya sampai sejauh mana sehingga saya harus mengambil keputusan anak itu ada tetap berada di sekolah atau memang harus dipindahkan. Nah, itu salah satu contoh kasus yang membutuhkan pemikirannya. Kadang-kadang kan suka kasihan kalau dipindahkan anak ini lanjut nggak sekolahnya. Kalau tidak dipindahkan 700 anak yang lain bagaimana, memberikan pengaruh negatif kepada yang lainnya. Nah, itulah salah satu contoh kasus ya yang membutuhkan penyelesaian yang dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan Bu Yani mengutamakan kepentingan umum dulu ya Bu. Jadi baru kemudian solusinya Ibu tadi yang sudah disimpulkan. Lalu bagaimana Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan yang sifatnya sangat penting ya, kan harus banyak pertimbangan. Yang pertama tadi saya sebelum mengambil keputusan itu mengumpulkan data dulu, mengumpulkan data, kemudian mengidentifikasi, kemudian yang ketiga mempertimbangkan kebaikan-kebaikan apabila keputusan itu diambil. Jadi dampak positifnya, dampak negatifnya terhadap keputusan yang diambil baik untuk sekolah maupun untuk anak tersebut. Ya. Kemudian setelah pertimbangan tersebut tentunya dilakukan diskusi bersama tim. Ya, tim itu bisa siapa? Tergantung permasalahannya. Kalau saya masalah-masalah pribadi misalnya ya, kalau kasus yang datang nih, kembali lagi ke pertanyaan nomor 1. Kalau kasus pribadi saya biasanya kan menyelesaikan secara konseling dengan guru atau siswa tersebut. Kalau itu masalahnya masalah pribadi. Tapi kalau masalah yang menyangkut belajar, masalah pelanggaran tata tertib dan lain sebagainya, saya akan diskusi bersama tim, gitu ya. Misalnya untuk kasus siswa kan ada wali kelasnya, ada guru BK-nya, ada wakil kesiswaan. Biasanya bersama tim kita akan mempertimbangkan baik buruknya, positif negatifnya, dan jalan keluar untuk penyelesaian dari masalah. Jadi setelah diskusi dengan tim ya baru kita menyampaikan atau memberikan satu keputusan. Tapi Ibu untuk langkah-langkah pengendalian permasalahan ini harus dapat data ya Bu ya, data lalu ada diskusi kalau memang permasalahan itu tentang pembelajaran dan lain-lain. Baik Ibu, menurut Ibu nih hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini yang paling efektif? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah data yang lengkap. Ya, kemudian yang kedua komunikasi itu penting ya. Ya, kemudian yang lebih efektif lagi ya mengambil keputusan itu harus melihat dampaknya, gitu ya, jangka pendek, jangka panjang, dan bagaimana nilai kebaikannya untuk semua pihak. Oke, jadi yang efektif ya Bu ya pengambilan keputusan menurut Ibu tetap objektif juga ya Bu. Lalu kemudian hal apa saja Bu yang merupakan tantangan bagi Ibu Yani dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, biasanya namanya perempuan ya Bu, yang suka mainnya kan di perasaan. Nah, gitu. Memikirkan rasa keadilan dan kasihan, belas kasihan, keadilan dan belas kasihan itu yang mengganggu ya sebenarnya. Kan kita melaksanakan tugas itu atau mengambil keputusan itu kan sudah ada standar operasional prosedur, ada aturan yang harus kita jalankan. Contohnya untuk kasus-kasus siswa kan udah ada tata tertib gitu kan. Nah ini kan
pedoman kerja kita adalah aturan tata tertib yang yang disepakati di sekolah maupun tata tertib yang memang sudah disusun oleh dinas ya, yang sekolah juga kan mengacu ke tata tertib. Tapi kadang-kadang ya itu namanya seorang ibu memikirkan nih anak, misalnya kalau tidak sekolah di sini, ya sekolah di mana ya? Kalau dikembalikan ke orang tuanya sanggup nggak menyekolahkan lagi di tempat lain, gitu kan? Akhirnya mencari alternatif bagaimana supaya anak ini tetap bisa sekolah. Contohnya yang pernah ibu lakukan itu kita komunikasi dengan kepala sekolah tetangga dengan sebelah. Pak, titip anak saya. Ini kalau di sekolah saya dia tidak bisa beradaptasi. Saya titipkan di salah satu sekolah. Sama tukeran. Jadi dari sekolah itu dipindah ke sini, dari sini pindah ke sekolah itu. Ya alhamdulillah dua-duanya dibina. Anak yang pindah dari sekolah itu di sini jadi anak yang berprestasi dalam bidang olahraga, pulang bawa piala, pulang bawa medali karena kita arahkan dengan baik. Jadi seperti itu ya, rasa belas kasihan, rasa empati yang berlebihan ya itu juga. Berarti tantangan yang terberat dari Ibu adalah rasa kasihan dan rasa keadilan ya Bu ya. Baik Ibu nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema ini? Lalu misalkan apakah Ibu akan menyelesaikan di tempat atau? Saya biasanya melihat dulu kasusnya. Kalau kasus itu memang perlu untuk diselesaikan saat itu diselesaikan. Tapi kalau memang membutuhkan keputusan yang harus dibicarakan bersama tim, saya akan menjadwalkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak usah kasus dulu ya. Kalau yang buru-buru itu yang kayak gimana? Misalnya tiba-tiba sekolah kita diprovokasi nih. Tiba-tiba di luar kedengaran suara motor, perahu-perahu memprovokasi anak-anak ngajak tawuran. Nah, sebagai kepala sekolah saya harus mengambil keputusan segera kan? Ya itu, dan waktu yang itu gerbang tutup. Saya telepon polisi, tim amankan anak-anak, tidak ada anak-anak yang keluar dari gerbang sekolah. Itu kan keputusan yang harus segera diambil. Tapi kalau misalnya tadi masalah anak yang sudah pembinaannya maksimal, kembalikan kepada orang tua untuk pindah sekolah atau tetap di sini kan itu ada waktu yang memang kita bisa menyelesaikannya dalam waktu yang bisa dilakukan. Baik Ibu, jadi tergantung kasusnya ya Ibu, itu bagaimana kasusnya terlebih dahulu bisa diselesaikan langsung atau tidak ya Bu. Tapi ada tidak Bu faktor yang selama ini mempermudah atau mempersulit Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang mempermudah ya alhamdulillah di 112 tidak ada tim kerja yang sudah punya standar operasional prosedur dalam menyelesaikan masalah ya, dalam menyelesaikan kasus. Ada tim PPK, ada tim kesiswaan, ada tim BK yang sudah jalan gitu ya, sudah paham kalau kasusnya di kelas yang menyelesaikan guru kelas, kalau guru kelas tidak sempat ada guru piket. Jadi kita memang sudah ada alur penanganan kasus yang seperti itu sudah jalan. Kemudian yang memberatkan kadang-kadang agak sulit tuh komunikasi sama orang tua ya. Orang tua apabila dihadirkan ke sekolah itu agak sulit, sehingga tim kadang-kadang harus langsung ke home visit gitu kan, yang berkali-kali diundang tidak hadir. Itu yang mengganggu atau memberatkan pada saat menyelesaikan satu. Dan yang memberatkan lagi yaitu tadi rasa belas kasihan dan keadilan itu loh, yang seorang ibu mungkin perasaannya lebih banyak bermain, tapi alhamdulillah kan ada tim yang bisa menyeimbangkan gitu ya. Dan jadi mempunyai tim penyelesaian permasalahannya Bu ya, ada alurnya dari wali kelas PBK, kesiswaan, dan mungkin kalau harus kepala sekolah ya seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Sekarang
apa ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pengalaman banyak ya. Yang pertama bahwa kepala sekolah itu harus bijaksana dalam menangani permasalahan. Ya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah itu harus taat terhadap aturan. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu harus ada aturan yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan. Terus yang ketiga, yang menyelesaikan kasus itu bisa melibatkan tim, melaksanakan pekerjaan menyelesaikan kasus itu harus bisa melibatkan tim, sehingga keputusan yang diambil akan lebih bijaksana. Ya Ibu, baik Ibu, jadi dari kasus yang tadi Ibu contohkan itu penyelesaiannya juga harus melibatkan stakeholder sekolah juga ya Ibu ya. Terus kemudian juga bagaimana kasus yang kita hadapi ya Ibu untuk menyelesaikan langsung atau tidak ya Ibu ya. Kemudian Ibu mungkin ada kesan sedikit untuk saya, Ibu Siti Jumlah dan Ibu Dusna sebagai CGP Angkatan 10 untuk hari ini di sesi wawancara Ibu. Untuk Bu Dusna dan Bu Siti Jumlah yang kedepannya menjadi pemimpin pembelajar ya, jadi ikuti kegiatan pendidikan CGP ini dengan maksimal karena banyak ilmu baru yang ibu-ibu mungkin tidak bayangkan sebelumnya seperti apa kan. Oh ternyata memimpin sekolah itu, sebagai seorang pemimpin itu seperti belajar seni ya. Ada seninya. Iya kan. Iya. Hari ini ibu-ibu sedang belajar bagaimana kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Ternyata unik ya, gitu ya, menghadapi kasus. Kelihatannya sih menyelesaikan kasus, ternyata banyak seninya. Jadi ikutin kegiatan pendidikan CGP ini dengan serius, dengan maksimal, banyak ilmu yang bermanfaat dan mulai terapkan dalam kegiatan ibu selama bertugas di sekolah. Walaupun sekarang saat ini masih menjadi guru, tapi dari ilmu yang ibu-ibu dapat ini sudah mulai ibu-ibu terapkan. Jadi sukses untuk ibu-ibu menyelesaikan pendidikan ini, dan apapun nanti karir ibu-ibu ke depannya, ilmu ini sangat bermanfaat. Jadi tularkan juga kepada teman-teman yang lain ya, karena sangat beruntung punya kesempatan mendapatkan pendidikan melalui calon guru ini. Isinya dari Ibu, selamat dan sukses. Terima kasih sudah datang Ibu Yani. Hari ini telah menyempurnakan di modul 3.1 ini, telah membantu untuk mengikuti sesi wawancara. Saya dan Ibu Asmaul Husna mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak. Bergerak. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat,
jadi pelajar sepanjang hayat. Itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asmaul Husna Rasid dari calon guru penggerak angkatan 10 ingin melakukan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah SDN Penjagalan 01 Penjaringan, Ibu Ike Setia Lestari. Selamat pagi Bu Ike. Selamat pagi Bu Isna. Ya, apa kabar Bu Ike? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah luar biasa ya Bu Ike. Ya, hari ini diberikan kesempatan kepada saya untuk wawancara dengan Bu Ike. Ya. Dalam kegiatan CGP Angkatan 10 pada modul 3.1 ini saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin Ibu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu, sekiranya dapat menjadi pengalaman pembelajaran bagi saya. Boleh ceritakan sedikit nih Bu, suatu kasus atau peristiwa yang pernah Ibu alami menjadi guru atau kepala sekolah tepatnya ya Bu ya. Pada akhirnya Ibu memberikan keputusan. Iya. Boleh Ibu bercerita tentang kasus-kasus Ibu? Kasusnya. Oke. Saya di sini sih menjabat sebagai kepala sekolah belum terlalu lama ya, baru kurang lebih 8 bulan. Saya diangkat baru dari Desember kemarin. Jadi dalam saya menjadi kepala sekolah memang sudah mengalami beberapa kasus atau kejadian ya di sekolah ini. Jadi salah satu kasusnya itu tentang, jadi di sini itu kita tuh rombel ada 26 Bu. Ada 26 rombel, di mana rombel itu berarti kelas kita tidak cukup sebanyak 26 rombel itu kalau kita masukkan pagi semua. Jadi mau tidak mau ada rombel yang akan kita masukkan siang gitu. Jadi ada satu kelas 3 itu sebanyak 5 rombel, jadi dia itu masuk siang. Nah, disitulah ketika saya harus mengambil keputusan untuk memilih guru-guru untuk masuk siang seperti itu. Terus saya yang harus mengambil keputusan. Guru-guru kan kalau kita ikuti kemauan guru semuanya kan maunya pagi semua ya Bu ya. Namun atas kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa mengakomodir semua kebutuhan guru tersebut. Jadi mau tidak mau disitulah saya harus mengambil keputusan untuk bagaimana caranya sekolah ini dapat berjalan, tapi guru-guru juga merasa nyaman dan tidak merasa berat. Begitu ya Bu ya. Baik, jadi kasus yang Ibu alami terdekat ini ya Bu ya? Iya, Juli kemarin ya. Tapi terkait tentang rombel yang terlalu banyak ya. Terlalu banyak, jadi kita harus membagi shift 2 ya. Bahkan dari absen juga kita bagi 2 shift gitu, karena guru-guru sebelumnya sudah biasa absennya pagi kan. Ketika kita pindah ke absen shift 2 itu kan juga merupakan satu permasalahan ya. Betul, karena Ibu. tidak semua guru itu bisa menerima. Karena kan memang terkait ada guru yang rumahnya jauh Jauh, ya Bu ya. betul. Terus kalau siang macet juga ya Bu ya. Nanggung katanya Bu, Nanggung. masuk kita absen jam 9 tuh berangkatnya juga tetap memang harus pagi gitu. Sama aja, jadi pagi-pagi iya, juga ya, Bu, malah ya. pulangnya lebih sore dan makin macet kan kalau makin sore. Oke, betul itu. Iya. Jadi tentang shift pagi dan shift siang ya Bu Iya, ya. itu. Oke, baik Ibu. Namun Bu, pertanyaan berikutnya nih Bu, tentang bagaimana nih Ibu mensiasati kemauan Bapak Ibu guru Ibu yang pengennya pagi semua. Apa yang Ibu lakukan? Kemarin tempat yang sudah saya lakukan, jadi saya sebelumnya saya cari dulu informasi. Di sini kan saya ada wakil juga ya Bu ya, ada wakil yang kita juga ada guru senior. Saya tentu saja selama saya di sini, setiap saya menghadapi suatu permasalahan, suatu kasus, saya pasti melibatkan
wakil kepala sekolah, saya meminta bantuannya juga untuk kita bersama-sama mencari informasi, Nah, yang saya lakukan, wakil juga lakukan, jadi kita tuh kayak kita petakan dulu. Nah, betul seperti yang Ibu tadi, kalau rumahnya jauh kan berarti dia merasa lebih berat. Kita cari dulu deh Bu yang guru-guru yang rumahnya dekat nih, kiranya siapa, atau malah kita, karena kita sebenarnya cuma butuh 5 guru Bu yang mau bersedia untuk ngajar siang hanya 5 gitu. guru ya Bu. Iya, karena memang kita hanya kelas 3 aja yang masuk siang, kelas 3 itu 5 rombel kebetulan. Jadi kita cari dulu nih guru-guru yang sekiranya bisa kita tawarkan untuk mengajar siang, kemudian kita panggil, kita kumpulin sama-sama di ruangan ini, terus kita mintain masukannya juga, lalu kita juga kemukakan mengapa kita memilih orang-orang ini gitu, alasan kita apa, kenapa orang-orang ini yang terpilih sebagai pengajar siang. Pasti kan bilang, kok saya sibuk, kok enggak yang lain. Saya kemukakan alasan-alasan saya, wakil dan guru-guru senior di sini, kita ngobrol duduk bareng. Terus setelah itu ya baru kita dengar juga masukan-masukan dari mereka, baru kita putuskan gitu. Berarti langkah-langkahnya Ibu mencari informasi terkait tentang terutama tentang rumahnya ya Bu. Iya, Rumahnya dulu jalan diidentifikasi rumah. dulu ya Bu ya. Betul. Terus itu pun juga tidak terlalu banyak rombelnya, Iya, hanya 5 guru 5 saja yang guru. bersedia untuk masuk siang. Siang gitu, karena memang sebenarnya kita butuhnya 5 sih Bu gitu. Jadi nggak terlalu banyak ya Bu ya? Nggak terlalu banyak, justru itu mungkin nanti ke depannya saya mau kayak pangkas lagi supaya kita semua bisa masuk lagi semua Bu. Soalnya ketika saya datang ke sini memang kondisinya seperti itu, jadi mau tidak mau kan kita tidak bisa langsung serta-merta langsung ngurangin, tapi guru saya nggak dapat kelas kan malah nggak ngajar gitu. Sedangkan kita juga dituntut untuk memang ada aturannya ya, ada regulasinya sesuai dengan Permendikbud yang terbaru kemarin tuh ada jumlah jamnya. Jadi kalau sebenarnya bisa aja kalau kita guru-guru juga kan bilang, Bu kenapa sih Bu enggak, ya udah yang masuk siang tapi tetap kita sampai jam 3 katakanlah setengah 4 selesai semua pulang. Tapi itu kan menyalahi aturan, mengurangi Absen tetap jam setengah 7 atau jam 9 Bu? Nah, tadinya opsi dari teman-teman seperti itu, Bu absen shift 1 semua aja, terus anak-anak yang kelas 3 tetap masuk siang, cuman yang pagi pulangnya agak dicepetin. Nah, kata saya itu pasti ada aturan yang kita langgar, ada regulasi yang kita langgar. Saya kalau misalkan mengambil keputusan ada regulasi yang akan dilanggar, saya tidak mau, karena itu salah ya gitu. Jadi setelah kita udah ngobrol bareng, memberikan pengertian, alhamdulillah pada mengerti, jadi sudah bisa dijalankan sampai saat ini. Hebat Ibu ya, Pelan-pelan mengidentifikasi belajar. Iya, pertanyaan selanjutnya nih Bu, selama ini bagaimana Ibu Ike menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama pada kasus ini di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama atau benar-benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, sebenarnya sama kasus ini juga ya Bu ya. Sebenarnya jadi ketika saya menemukan suatu kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti sama-sama benar nih. Saya lebih memilih bagaimana caranya supaya pilihan saya itu lebih mengakomodir kepada kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu gitu, apalagi satu golongan tertentu. Jadi biasanya kalau dua-duanya benar ya kita bingung ya, oh yang ini benar, yang ini juga benar. Tapi saya lebih pilih mana nih yang lebih mengutamakan kepentingan orang banyak gitu dibanding kepentingan individu. Jadi Ibu ngambil lebih kepentingan lebih orang banyak Banyak, ya Bu ya? iya. Jadi gitu. sama-sama enak ya Bu Soalnya ya? iya, soalnya dua-duanya benar nih. Kecuali kalau yang satu benar yang satu salah, kita udah pasti lebih mudah ya untuk mengambil keputusannya. Tapi kalau yang dua-duanya benar, berarti tinggal kita pilih. Oh kalau kita ambil yang satu misalkan lebih mengakomodir kepentingan orang yang sedikit, kalau yang satunya lebih banyak, berarti kita ambil yang untuk mengakomodir kepentingan orang lebih banyak. Oh, alhamdulillah Ibu, hebat luar biasa Ibu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan pada masalah ini? Langkah-langkahnya ya, biasa kalau saya mau mengambil suatu keputusan apapun itu, misalkan pertama kita ada kasus atau kejadian atau ada permasalahan, yang pertama saya identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Saya telah saya cari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang permasalahan tersebut. Saya mencari info dari kira-kira siapa pihak-pihak yang terlibat, itu bisa dari
wakil juga kita mintain bantuannya, atau di sini ada juga banyak guru yang udah senior ya Bu, yang sudah di sini tuh udah lebih lama daripada saya, yang mungkin sudah paham tentang sekolah ini ya. Tuh saya gali informasi, setelah gali informasi biasanya kita kumpulkan, kita duduk bareng, setelah duduk bareng kita mintain masukannya, sarannya, pendapatnya, kita bahas tentang permasalahan tersebut. Nah, lalu ketika misalkan kita sudah mau memutuskan suatu keputusan, biasanya saya sebelum menjalankan suatu keputusan tersebut, saya cek dulu Ibu, apakah keputusan yang akan saya buat itu ada aturan atau regulasi yang saya langgar atau tidak gitu. Seperti misalkan yang tadi ada opsi Bu ini ya udah pulangnya lebih cepat aja. Nah saya cek, oh nggak bisa, ternyata ini saya melanggar regulasi gitu. Saya cek dulu betul, saya cek apakah ada aturan yang akan saya langgar kalau saya menjalankan keputusan tersebut. Kalau tidak ada, berarti oke, bisa kita lanjutkan. Setelah itu pun saya tidak serta-merta langsung kita jalankan keputusan tersebut. Saya biasanya lebih merefleksikan ke diri saya. Contoh misalkan kalau saya ada di pihak yang akan menjalankan hasil dari keputusan tersebut, nanti bagaimana seperti itu. Kalau sekiranya semuanya sudah clear, keputusan yang sudah kita rembukan sudah siap untuk diambil dan dilaksanakan, biasanya keputusan itu berjalan, tapi saya tidak langsung selesaikan di situ saja Bu. Biasanya setelah keputusan itu sudah dijalankan, saya akan tetap pantau, saya akan tetap kontrol. Jadi khawatirnya ketika keputusan itu sudah dijalankan, lebih banyak dampak negatif nih dibanding dampak positif. Kalau lebih banyak, iya saya evaluasi. Kalau lebih banyak dampak positifnya, berarti nggak ada masalah, udah clear, tetap bisa berjalan. Tapi kalau setelah saya lihat lebih banyak dampak negatifnya, berarti keputusan itu harus saya tinjau kembali. Jadi saya refleksikan lah. Wah hebat sekali nih Bu Ika nih ya. Jadi merefleksikan, kalau saya tangkap di sini hebat nih, merefleksikan diri sendiri. Apakah dengan posisinya guru tersebut yang ibu berikan keputusan, apakah enak gitu ya, seperti itu. Gitu. Jadi berefleksi lagi buat diri sendiri ya. Wah hebat banget nih Bu Ika nih ya. Oke, iya benar-benar. Jadi gini Bu, jadi menurut Ibu hal apa saja nih yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling efektif Ya, yang saya rasakannya selama ini yang paling efektif itu yang pertama ketika kita tuh mengidentifikasi masalahnya, itu penting banget Bu. Itu mengidentifikasi, kita cari tahu, kita gali informasi sebanyak-banyaknya tentang masalah itu yang paling efektif satu. Sama yang kedua itu ketika kita kumpulkan siapa saja yang kira-kira bisa kita libatkan dalam pengambilan keputusan tersebut, kita kumpulkan, kita cari titik temu sehingga nantinya keputusan yang kita buat itu bisa dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab gitu. Itu sih kalau misalnya paling efektif itu dua hal. tadi berarti identifikasi dengan kumpulkan data ya Bu ya? Iya. Kumpulkan informasi ya? Kumpul informasi, sampai satu lagi kita kumpul musyawarah. Oh, berarti harus ada musyawarah ya? Iya, Bu, ya? betul. Ya. Berarti Ibu mengambil keputusan itu, mengidentifikasi kasus tersebut, lalu pengumpulan data, informasi, lalu dibuatkanlah rapat atau musyawarah. Betul. Hebat Ibu ya, luar biasa. Jadi Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus ini? Tantangannya apa? Saja tantangan pasti ada ya, banyak malah ya. Jadi ketika kita harus mengambil keputusan, pastinya ada pihak yang bisa dan siap menjalankan keputusan kita, bisa menerima dan siap menjalankan. Ada juga yang belum bisa menerima, pasti, karena saya yakin setiap keputusan itu tidak bisa mengakomodir kemauan semua orang. Jadi tantangan yang paling berat buat saya, bagaimana caranya saya bisa memberikan pemahaman kepada pihak yang belum bisa menerima keputusan saya, supaya mereka bisa menerima dengan ikhlas ya Bu, berbesar hati, terus dia juga bisa menjalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu yang pertama, memberikan pemahaman. Lalu yang kedua itu yang tantangan buat saya adalah bagaimana saya harus melakukan pengawasan terhadap hasil keputusan tersebut gitu. Jadi harus
saya melakukan pengawasan agar hasil keputusan yang sudah kita putuskan, sudah dijalankan akan konsisten. Contoh yang tadi kasus yang saya bilang, kita sudah memutuskan untuk ya udah kita ada 2 shift. Nah, sesuai dengan Permendikbud yang terbaru nomor 12 kalau nggak salah tahun 2024 ya, itu di situ udah ada jam-jam pelajarannya. Kita setelah disusun anak kelas 3 itu pulang jam 5. Nah, bagaimana nih caranya kita awasi, melakukan pengawasan supaya guru itu konsisten pulangkan anaknya jam 5. Khawatirnya kalau kita nggak kontrol kan Bu, tapi 4:30 udah dipulangin gitu. Itu sih yang tantangan buat saya, supaya keputusan yang sudah diambil tetap konsisten untuk dijalankan. Berarti Ibu bisa pulang sore juga ya Bu? Bagi tugas sama wakil. Oh, Iya, kita kan ada wakil bagi 2, tugas, ya. jadi biasa kita bagi tugas sama wakil, bagi-bagi. Ya berarti hebat banget ya Ibu, berarti sudah tahu tantangannya, dan tapi kalau yang saya lihat Ibu sudah punya solusi. Saya pikir tadi, wah Bu, kita bisa pulang sore nih, gitu. Ternyata sudah berbagi tugas dengan wakil ya. Ibu berarti gini Bu, berarti Ibu punya sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini Bu. Misalnya nih Ibu langsung menyelesaikan di tempat, misalnya ada masalah, Ibu apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau prosedur yang Ibu jalankan. Jadi ketika Ibu melihat kasus itu, apakah harus ditangani segera atau memang Ibu mengajak gurunya ke dalam kantor misalkan? Iya. Seperti itu Ibu. Kalau jadwal tertentu tidak ada ya Bu ya. Saya tidak menjadwalkan apalagi secara tertulis, karena kasus atau kejadian permasalahan tersebut kadang datangnya tiba-tiba ya, jadi tidak pernah kita jadwalkan. Nah, tapi dalam penyelesaiannya apakah langsung selesaikan saat itu juga ataukah perlu waktu, itu tergantung tingkat urgensi kasus tersebut. Misalkan ada kasus yang memang harus saat itu juga kita putuskan, itu langsung. Contoh kemarin di sini ada guru yang ada sedikit masalah dengan siswanya di kelas. Nah, saat itu saya memang harus langsung mengambil keputusan ini, kalau tidak begini akan terjadi gini, jadi langsung harus cepat, saat itu cepat yang langsung diambil. Tapi ada beberapa kasus atau permasalahan yang kita kalau kita pikir-pikir tingkat urgensinya masih rendah, nggak terlalu urgensi, jadi kita bisa ada waktu untuk pikir, untuk kita kumpulin data, informasi supaya keputusan yang kita ambil itu lebih tepat. Dari kasusnya sih. Dilihat dari kasus atau urgensinya ya Bu ya. Kalau di layanan konseling responsif atau layanan klasikal gitu ya. Berarti kalau misalkan urgensi ini Ibu langsung menanggapi permasalahan tersebut. Kalau misalkan masalahnya memang bisa harus dibuat musyawarah dulu ya Bu ya. Berarti terjadwal ya Bu ya. Baik Ibu. Oke Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yani dalam pengambilan keputusan dalam kasus di rumah itu? Tentu saja ada ya yang sangat membantu, yang saya rasakan sekali itu wakil. Wakil itu yang utama, karena saya setiap ada kasus, setiap ada permasalahan pasti sharing sama wakil untuk kita sama-sama bagi tugas untuk cari informasi, gali ininya deh, kayak informasi-informasi terkait hal tersebut. Itu wakil yang pertama. Yang kedua, kita di sini ada guru senior Bu. Jadi di sini ya guru yang memang sudah lama di sini ya, yang sudah jauh lebih lama dibanding saya, pengalamannya juga tentu luar biasa ya, bahkan masa kerjanya kan mereka yang lebih lama dibanding saya, pengalamannya luar biasa. Jadi biasanya saya suka minta pendapatnya, masukannya terhadap masalah. Jadi tetap kita bertanya dengan seseorang yang lebih kadang itu bisa juga jadi bahan masukan kita. Jadi kadang misalkan kita nggak kepikiran ini, pikiran kita mungkin baru sampai A, dia sudah bisa mikir sampai C, jadi sharing gitu. Jadi lebih terbuka ya gitu. Oke, Bu. Sekarang kita punya pertanyaan terakhir. Udah sampai di pertanyaan terakhir ya, betul. Dari semua hal yang telah Bu Ika sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu Ika dalam mengambil keputusan? Selama ini jadi pelajaran yang saya petik, ternyata kita itu dalam mengambil keputusan itu nggak bisa serta-merta mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang kita mau. Jadi
kadang kan apa namanya otoriter gitu, oh ya udah kalau ada masalah ini ya udah maunya saya begini, tapi ternyata itu tidak bisa. Ternyata kita memang harus memperhatikan ada langkah-langkahnya loh sebelum keputusan itu kita ambil, itu sebenarnya baiknya ada langkah-langkahnya. Nah jujur ini pun saya pernah mendapat pendidikan juga di guru penggerak ya Bu ya. Iya, alhamdulillah saya pernah mendapat pendidikan guru penggerak, pernah dapat materi juga tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi saya di situ dapat materinya tapi hanya teorinya ya. Ketika saya terjun langsung ke dunia nyatanya nih, istilahnya terjun langsung, wah di situ memang benar-benar sangat dipakai Bu, sangat bermanfaat banget. Oh iya, jadi kita tidak bisa hanya ngikutin kemauan sendiri. Ternyata kalau kita mau ngambil keputusan yang benar itu, ya kita harus lihat dulu kayak identifikasi, cari orang yang terlibat, kita uji lagi kayak apakah ada aturan yang kita langgar, refleksikan lagi ke diri kita. Setelah kita ambil keputusan pun harus kita cek lagi, jangan-jangan yang kemarin keputusan diambil itu dampak negatifnya malah lebih banyak. Itu yang benar-benar menjadi bekal buat saya ketika saya melangkah di dunia kerja yang sesungguhnya gitu, menjadi pemimpin pembelajaran. Memang itu modal awal saya. Berarti Ibu sudah tahu ilmunya berarti Ibu ya? Sedikit Ilmu deh. keren Ibu ya. Udah berarti Ibu mengambil pembelajaran yang Ibu ambil dalam sebagai seorang pemimpin adalah buat kepentingan orang banyak ya. Jadi harus ada dilihat dari posisi positif atau negatifnya. Baik kalau gitu Ibu. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah yang dilakukan adalah mengambil kepentingan secara umum atau kepentingan orang banyak dan merefleksikan apakah itu berdampak positif atau negatif ya. Itu baik Ibu. Begitu mungkin wawancaranya ya Bu. Ya Ibu saya cukupkan dari sini Bu Ika. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kayaknya ngobrol-ngobrol sama Bu Ika nyaman nih kan, sama-sama guru penggerak ya. Baik Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Juang untuk berubah serentak wujudkan merdeka belajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku, bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah serentak wujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar. Merdeka